Suara rakyat adalah suara sampah. Banyak anak sekarang yang kalau misalnya dikasih pertanyaan sederhana, tapi mereka tuh nggak mau jawab padahal tahu jawabannya. Nggak percaya diri, terus takut kalau salah, takut dimarahin. Para remaja tuh sehari bisa menghabiskan waktu di sosmed tuh sekitar 6-7 jam. Itu rata-rata. Belum lagi mereka main game. Itu kan pasti mengurangi waktu luang mereka untuk membaca. Padahal kan membaca ini penting, apalagi buat kita remaja sekarang. Buku itu merupakan investasi masa depan kita. Konten di media sosial tuh biasanya durasi mereka tuh kan sedikit. Jadi banyak remaja yang kalau misalnya disuruh baca buku, dia tuh nggak sabaran karena dia maunya yang cepet. Halo saudara-saudara semua, ketemu lagi dengan saya R.E. Sutanto, editor Lentera App hanya di Lentera Stock. Kali ini ada yang berbeda karena sebagaimana teman-teman lihat di samping saya sudah ada dua perempuan cantik dan lucu yang akan kita ngobrol-ngobrol soal literasi dan soal ketertarikan mereka terhadap dunia tulis-menulis. Nah, kali ini ada yang spesial juga, kami juga berkunjung kembali ke SMAN 9 Kota Tangerang yang tempo lalu kami bekerja sama untuk mengadakan BBL alias belajar bareng Lentera. Dan kali ini langsung aja kita kenalan. Yang pertama ada Kakak Marsha. Iya, betul. Kakak Marsha siapa nama panjangnya? Perkenalkan, aku Marsha Nadia Putri. Marsha Nadia Sering dipanggil Putri. Marsha. Marsha. Satu lagi? Nama aku Zaferel Fatima Alba, biasa dipanggilnya Feral. Feral. Iya. Oke. Ada Kakak Marsha dan Kakak Feral. Sebelum kita ngomongin soal kesan BBL kemarin, aku mau bilang makasih banget karena Feral dan Marsha berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast ini gitu ya. Yang pertama saya mau minta klarifikasi sebetulnya atas apa yang ada di media sosial yang beredar khususnya mengenai generasi kalian ya. Iya. Gitu. Usia kalian berapa sih by the way? Aku 17. 17 Ya, aku sama. juga baru 17. Yes. Kebanyakan kan di usia-usia segini yang rame di medsos adalah mereka tuh atau kalian tuh jauh dengan dunia literasi dan buku. Iya. Nah, sebetulnya tuh kalau kita ngelihat tren yang teman-teman amati ya, mau lewat sosmed apapun bentuk sosmednya yang kalian amati tuh tren kecenderungan anak muda hari ini tuh kayak gimana? Marsha, Errol? Oke, kalau menurut aku ya itu kayak para remaja tuh bisa sehari bisa menghabiskan waktu di sosmed tuh sekitar 6-7 jam yang aku tahu. Itu rata-rata. Belum lagi mereka main game dan lain-lain. Itu kan pasti lebih mengurangi waktu mereka, waktu luang mereka untuk bisa meluangkan waktu buat membaca gitu kan. Padahal kan membaca ini penting gitu kan, buat apalagi buat kita remaja sekarang yang mau masuk dunia kerja, dunia perkuliahan seperti itu. Kalau untuk tren juga, kalau media sosial kan biasanya mereka tuh nyajiin, misalnya ada tulisan. Konten di media sosial tuh biasanya durasi mereka tuh kan sedikit. Jadi pendek-pendek. Iya, jadi banyak remaja yang kalau misalnya disuruh misalnya baca buku, dia tuh nggak sabaran karena dia maunya yang cepet gitu. Oke. Berarti kalian mengamini gitu bahwa di generasi kalian juga ada memang teman-teman yang seperti itu. Iya. Tapi kalau kalian gimana? How to deal with that? Ya 50-50 lah ya. Oke. Membaca 50, untuk sosmed 50 gitu. Jadi bisa rata lah untuk gimana untuk menambah pengetahuan. Kan sosmed juga ada yang bisa buat menambah betul, pengetahuan kan. ya. Jadi kayak nggak semuanya sosmed itu untuk seperti TikTokan atau main IG gitu kan. Ya menurut aku selagi tergantung kitanya aja sih gimana untuk menanggapi dunia teknologi yang sekarang gitu. Kalau misalnya habis baca buku, paling sosmed tuh aku gunain buat clear pikirannya dulu sebentar, jadi nggak terlalu kebakar gitu otaknya. Maksudnya tuh gimana tuh? Iya, jadi kan kalau baca Maksudnya entertain gitu? Iya, entertain. Oh, Kan isinya tulisan semua kan, kadang pusing sendiri. Jadi perlu lihat sesuatu yang menghibur. Oke, berarti kalian ngebatasi screen time atau gimana? Bisa dibilang gitu sih. Misalnya kayak sehari cukup 4 jam, Iya. 5 jam gitu. Kalau lagi bosen main sosmed, tapi kalau nggak bosen pasti kan baca gitu kan. Jadi kayak ya udah seininya aja, sespontannya aja kita tiap harinya. Asalkan ya nggak berlebihan buka HP-nya gitu. Kalau aku kadang kalau misalnya lagi capek aku buka sosmed sih. Terus kalau baca buku, kalau misalnya siang harinya capek, aku milih buat baca bukunya tuh malam hari.
supaya aku juga kurang waktu tidur ya sih. Aku tuh mikirnya malam hari lebih tenang gitu kan buat baca. Jadi lebih prefer malam hari lah untuk baca. Oke, menarik. Berarti kalian berdua lebih sering mana baca bukunya per harinya ketimbang main sosmednya? Tergantung sih Surya, tapi kalau diakumulasi aku lebih banyak baca buku. Oke, selama seminggu atau per hari apa gimana? Seminggu. Selama seminggu kalau diakumulasi ketimbang main sosmed ya kebanyakan baca bukunya. Iya. Kalau aku main sosmednya sih. Oke. Iya, kalau diakumulasi ya. Kalau kita kadang lagi lupa pengen baca ya jadinya keterusan sosmed, karena kan sosmed tuh kadang bikin candu ya. Itu dia. Jadi masih kadang-kadang susah dikontrol lah buka sosmednya gitu. Tapi kalau dari orang tua sendiri ada controlling nggak? Ada. Misal malam mereka buka pintu kamar terus ngeliat aku masih main HP, itu pasti diomelin. Tapi kalau lagi baca buku kan enggak kan? Kalau lagi baca buku pasti kayak disupport gitu. Tapi kalau lagi main sosmed, terus jadinya nggak pura-pura tuh sambil baca buku main sosmedan? oh enggak. Kalau lagi baca, kalau lagi sosmed beda gitu. Oke. Kalau aku justru orang tua aku nggak tahu ya apa namanya, mereka bebasin aja gitu loh. Ya kalau anaknya baca ya udah, kalau anaknya nggak baca ya udah gitu. Ini kan kalau kita ngomongin di generasi kalian berarti kan ada bubble atau ada lingkaran yang berbeda nih antara generasi kalian yang memang kurang suka membaca, lebih banyak sosmed, dan kalian yang balance lah ibaratnya gitu ya. Nah sebetulnya tuh apa sih yang trigger kalian untuk kayaknya baca nih penting banget gitu untuk generasi kalian gitu, yang nggak melulu sosmedan gitu loh? Kalau aku pribadi lebih tertarik ke isu-isu yang ada sekarang, spesifiknya politik. Jadi dari kecil tuh aku baca berita dan aku tahu bahwa ada beberapa informasi yang nggak disediain di buku di sekolah. Jadi tuh aku tuh kayak bilang kan ke ayah aku, kayak aku mau beli buku karena pengen tahu tentang ini, jadi dibeliin. Dari situ aku mulai makin yakin lagi bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita semua dapetin dari buku, nggak harus dari media-media yang populer sekarang. Nah kesadaran bahwa oke, gue pengen tahu lebih banyak lagi informasi tuh sejak kapan tuh? Sejak SD. Sejak SD? Iya. Ada trigger dari keluarga nggak? Trigger dari keluarga. Maksudnya kayak papa, mama, atau ayah, ibu juga suka ngebaca, atau di rumah juga ternyata ada beberapa buku kayak gitu-gitu? Iya ada, karena ayahku itu guru IPS kan, terus ya jadi terus keluarga aku juga agak suka debat politik sendiri, jadi aku kadang dengerin gitu. Kalau aku sih sebenarnya dari SD tuh nggak terlalu suka baca yang gimana-gimana. Aku lebih memiliki hobi di bidang seni seperti nyanyi dan buat lagu gitu kan. Kalau membaca itu paling dulu pas kecil tuh seringnya beli buku komik tuh karena waktu itu karena temen juga sering bawa buku komik terus jadi ikutan gitu kan. Nah terus dari SMP itu udah sempet jarang baca aku. Kembali lagi ke SMA, aku dimotivasi sama ada seseorang lah gitu. Aku dekat sama seseorang, terus dia tuh hobinya baca. Terus positif tuh? Iya, karena dia hobinya baca, dikasih tahu nih bacaan dia apa aja gini-gini. Terus aku ikut baca dong. Iya. Kayak, oh gini ternyata bacaan. Terus lama-lama ikut baca terus terus bikin cerpen sendiri, kayak bikin rangkaian kata-kata sendiri gitu. Terus lama-lama udah deh ke bawah sampai sekarang gitu. Dan sekarang masih terus di-maintain, masih terus dipertahankan ya? Masih. Ada nggak saat-saat dimana kalian tuh males banget ngebaca? Atau kalian sebetulnya ini nggak nargetin nggak sih buku tuh sebulan harus berapa yang gue baca gitu-gitu? Ada nggak sih? Enggak, kalau aku nggak nargetin sih. Kalau kamu mungkin? Kalau aku enggak. Jadi emang kalau lagi pengen baca atau lagi pengen ada buku yang lagi seru gitu ya, itu biar yang lebih masuk juga. Nah biasanya tuh kalau misalnya Verel suka baca buku yang kayak gimana? Tadi selain isu politik misalnya. Aku sebenarnya awal-awal aku nyoba buat baca itu aku ke novel, tapi makin sekarang entah kenapa agak kurang tertarik karena menurut aku bahasanya agak terlalu bertele-tele. Misalnya karakternya buka pintu, itu tuh penggambaran tuh kayak dramatis. Iya. Nah, terus sekarang aku lagi nyoba buat baca buku sejarah dan aku ternyata lebih enjoy ke sejarah. Berarti non-fiksi ya? Lagi nikmatin bacaan non-fiksi dan khususnya sejarah. Aku lebih ke romance sama misteri horor gitu sih. Iya. Karena kebawa aja yang semenjak disuruh orang baca ini terus tertarik. Ya gitu deh. Nah, lebih ke romance. Berarti tuh ya apa pengaruh bacaannya dari sekitar?
Iya, kalau aku iya kan tadinya SD mungkin suka baca, terus SMP mulai enggak, terus karena lingkungan sekitar di SMA mendukung, jadi suka baca lagi gitu. Termasuk juga buku-buku yang sekarang lagi dibaca, mungkin juga dipengaruhi sama teman-teman yang kasih rekomendasi gitu. Karena nggak kalau dari sosmed juga. Dari sosmed pernah sih. Atau kalian mungkin nge-follow Bookstagram atau siapa gitu, reviewer gitu di IG atau di TikTok gitu. Aku ada penerbit buku juga, jadi kayak kalau lagi booming nih bukunya, penasaran deh isi ceritanya apa, pasti pengen baca dong gitu. Kalau aku seringnya tuh aku pengen datang ke toko buku, terus kayak milih random aja gitu, yang berdasarkan covernya tuh menurut aku menarik. Oke. Terus aku juga nggak terlalu follow ini sih kayak penulis gitu. Tapi kalau penerbit aku follow. Berarti bagi kamu judge book by its cover ya? Nggak juga sih. Enggak, tapi hari gini cover penting banget emang. Iya. Gitu, supaya seksi kan, soalnya dipajang di rak buku. Nah, ini masih soal sosmed dan masih soal penggambaran lagi-lagi. Ini soal persepsi pemukulan rata gitu ya di generasi kalian gitu. Kan banyak nih, kalau di aku misalnya ya, konten-konten sosmed yang beredar tuh, terutama di Instagram karena aku nggak main TikTok, adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang random kepada kepada siswa sekolah. Dia nanya apa gitu, tiba-tiba siswa nggak tahu, bahkan matematika yang sepele, hal-hal mendasar gitu. Perkalian. Nah, kalian tuh nggak tahu pernah melihat itu juga di Instagram, dan responnya tuh ngeliat itu gimana, gemes kah, atau kayaknya emang banyak di luar sana yang masih secara gap pendidikan masih kurang gitu ya, atau kayak gimana tuh respon yang ngeliat kayak gitu? Iya, aku sering lihat dan gak cuman di kita doang, tapi di negara lain ternyata juga kayak gitu. Bahkan bukan tingkat SMP SMA, tapi mereka kayak udah dewasa, tapi mereka nggak tahu jawabannya tuh apa, padahal sederhana. Menurut aku ini nggak seharusnya digeneralisasi sih bahwa semua anak kita tuh kayak gitu. Cuman memang menurut aku itu justru bagus karena mengindikasikan bahwa pendidikan kita tuh bukan gak merata sih, cuman ada beberapa yang masih kurang gitu loh. Kurang diperhatikan. Iya. Aku sebenarnya ngelihat dibantu sama komen-komen netizen tuh gemes juga ya, kayak misalkan pertanyaan pengetahuan dasar aja mereka nggak bisa jawab gitu loh, gimana nanti di jenjang dunia kerja gitu kan. Masalah sepele kayak perkalian atau misalkan bahkan ibu kota Indonesia yang itu sepele banget, itu kadang mereka nggak tahu gitu kan. Mungkin iya benar sih, faktor pendidikan mereka mungkin kurang diperhatikan, ya itu kebanyakan sosmed kadang kan kita gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Berarti emang kalian juga mengakui bahwa di generasi kalian ada hal-hal kayak gitu, cuma kalau bisa jangan digeneralisasi gitu ya, bahwa banyak juga kok dari generasi kalian yang nggak kayak gitu ya, yang suka juga sama ngebaca. Ngomong-ngomong soal baca, gimana cara kalian peduli nggak sih sama temen yang nggak suka baca, atau bodo amat gitu urusan masing-masing, atau kayak gimana? Peduli nggak peduli sih, tapi kita untuk temen pasti ngingetin lah. Pernah waktu itu kita lagi ada tugas untuk disuruh membaca gitu kan di perpustakaan. Ada beberapa temen baca nih, banyak yang baca. Ada beberapa teman yang buka buku tapi dalamnya HP gitu loh. Jadi mereka buka buku tapi dalamnya HP sambil nge-scroll gitu kan. Maksudnya kita sebagai teman ngingetin, ini baca, nanti bakal dikasih tugas loh gini. Nanti kalau misalkan kalian nggak baca terus ngerjain tugasnya gimana, pasti kan kelabakan kan gitu. Terus kayak ya pokoknya kita ngingetin hal dari mulai hal kecil lah kayak gitu. Nanti mereka juga mungkin kalau lama-lama diingetin terbiasa kan gitu. Mereka juga tahu apa dampaknya kalau mereka nyepelin hal-hal kayak gitu gitu kan. Aku juga peduli nggak peduli sih, tapi kalau misalnya beneran nih, kayak misalnya tadi disuruh baca buku tapi malah main HP di dalamnya, kayak ya udah aku biarin aja. Mungkin passionnya juga bukan untuk membaca. Oke, menarik. Jadi kalian juga dalam beberapa hal peduli. Tapi kalau di circle atau pertemanan kalian sendiri, kalau aku kan percaya ya, kalau kita temenan tuh boleh sama siapa aja, tapi kalau bergaul tuh ya pilih-pilih, karena itu sesuai sama apa yang membentuk kita ke depan, dengan siapa yang kita punya interest yang sama dengan itu. Nah, kalau kalian di sekolah dan di luar sekolah sendiri gimana? Atau secara aktivitas tuh lebih besar di mana, di sekolah atau di luar sekolah? Aku secara aktivitas lebih besar di sekolah. Kalau di rumah aku hampir nggak ada teman di rumah. Dan kalau soal pergaulan juga aku juga pilih-pilih jelas. Terus iya sih,
apa namanya, kalaupun misalnya berteman terus kita cocok karakternya, dia juga nggak suka baca, ya udah biarin aja. Kalau dia pilih-pilih ya, kalau aku justru nggak pilih-pilih temen. Kayak misalkan sama siapa aja, ya selagi diri kitanya punya boundaries, punya batasan, kita suka baca, misal dia nggak suka baca, tapi kita tetap pertahanin yang udah kita punya gitu, nggak terpengaruh. Iya, nggak mudah terpengaruh karena sudah punya batasan dan udah punya prinsip. Iya, benar-benar punya prinsip sendiri gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi di lingkungan sekolah sendiri, teman-teman kalian itu punya kecocokan dan punya ketertarikan yang sama. Misalnya sama-sama suka drakor, atau sama-sama suka baca, atau sama-sama suka sama penyanyi ini gitu. Banyak sih yang kayak gitu, kayak sama teman sendiri kadang aku lagi bahkan nonton film kadang aku lagi nonton film ini, oh iya sama aku juga lagi nonton film ini gitu kan. Terus misalkan aku abis baca buku ini, oh iya aku udah lama sih baca buku ini, gimana, terus kita nge-review bareng gitu kan, seru ya pertemanan kayak gitu. Ya aku sih kayak lebih suka kayak gitu sih, lebih apa ya, lebih nyambung aja, apalagi kalau misalkan aktivitasnya udah mempengaruhi dia yang baik, dia juga mempengaruhi kita yang baik gitu. Sama-sama ngasih feedback lah. Iya, enak punya temen yang satu frekuensi gitu. Tapi aku juga berusaha buat, misalnya mereka punya ketertarikan yang beda, aku juga berusaha buat bukan ngikutin sih, tapi kayak untuk ikut tertarik, kayak nyoba. Iya, nyoba. Nyoba dulu. Kayak misalnya kalau soal film atau musik, kan kita pasti ada genre tersendiri yang kita suka kan. Terus aku sih open aja, kayak aku seneng kalau misalnya teman aku ngasih rekomendasi musik atau film, aku bakal nonton. Iya, drama juga, buku juga. Terus jadi kayak itu tuh menurut aku juga nambahin wawasan kita secara kecil-kecilan gitu loh. Berarti kalian apa ya, nggak introvert banget juga gitu ya? Enggak, aku ekstrovert. Enggak ya? Memang? Iya, memang. Dan tenaganya di situ, tenaganya ketemu sama teman, ngobrol sama teman, sharing gitu-gitu ya. Oke, ini makin mematahkan asumsi justru. Ya. Tapi aku nggak ekstrovert sih, aku sebenarnya introvert. Cuma ya oke lah gitu, masih bisa sosialisasi lah gitu ya, masih fine lah gitu ya. Kalau menurut kalian itu tadi kan walaupun udah di-spill tipis-tipis, tapi aku mau dengar lebih detail, menurut kalian itu seberapa penting ngebaca, dan menurut kalian tuh kalian memandang buku tuh sebagai apa sih? Baca itu penting banget, karena kayak yang aku bilang tadi, nggak semua informasi itu bisa kita dapetin dari media-media yang populer sekarang. Terus dia juga melatih kita untuk nambah kosakata, terus berpikir kritis. Karena kan kalau misalnya kita baca, kan kalau misalnya nonton berita ada nadanya kan, kita bisa langsung paham. Tapi kalau baca buku tuh kita harus kayak mikir berkali-kali, ini maksud aslinya tuh apa gitu loh. Makna tersirat. Iya. Terus buku bagi aku itu bermakna banget, karena kita kan nggak selalu bisa misalnya nyari pengalaman secara langsung gitu loh. Jadi kita nyari pengalaman melalui buku. Dan itu membantu banget buat orang yang misal dia nggak bisa pergi jauh-jauh buat mencari pengalaman itu sendiri. Meskipun kita nggak ngalamin langsung hal yang dibahas di dalam buku itu, tapi kalau misalnya kita bacanya tuh sangat menghayati, kita ikut di dalam arus cerita itu, kayak nambah pengalaman tersendiri aja gitu loh, seakan-akan kita ada di dalam buku itu. Kalau menurut aku sih sangat-sangat penting ya, apalagi kalau menurut aku tuh buku itu merupakan investasi masa depan kita. Jadi mulai dari sekarang baca buku dari kecil, nanti lama-lama kebiasa, kita punya pengetahuan kognitif yang lebih, wawasan yang luas gitu. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia gitu kan. Jadi menurut aku sangat-sangat penting sih dimulai dari sejak dini. Aku wondering, penasaran, kok kalian keren? Dalam artian di usia 17, kelas berapa sih? Aku kelas 12. Kelas 12? Aku 11. 11, udah punya skill berbicara yang baik, sudah punya kesadaran soal bahwa gue perlu membaca yang baik. Ini saya juga flashback dengan ketika saya di kalian di masa-masa itu gitu. Nah, apa yang bikin kalian hari ini tuh kayak gini gitu? Apakah mulai dibangun dari SMP atau dari SD, ataukah memang secara pendidikan juga sangat-sangat diperhatikan sama orang tua gitu, memilih sekolah yang baik dan memilih teman yang baik, atau kayak gimana? Iya benar, pertama dari lingkungan sih terutama itu. Terus yang kedua lebih ke diasah aja sih.
diasah kayak skillnya, kita punya skill di mana kita asah. Terus aku ini karena suka ikut organisasi juga, jadi mungkin keasah public speaking di situ. Terus pertemanan juga makin luas kan kalau ikut organisasi. Kayak gitu sih aku lebih ke punya teman-teman yang banyak gitu. Karena kan extrovert tadi. Iya. Aku lebih ke support keluarga sama pendidikan sih. Iya, jadi orang tua aku emang memperhatikan banget soal aku sekolahnya di mana. Terus kalau soal pertemanan justru mereka agak ya udah biarin aja temenan sama si ini, meskipun aneh-aneh dikit lah. Cuman iya, terus kalau misalnya aku mau beli buku ini pasti dibeliin, tapi ya ditanya dulu isinya apa. Iya. Dan kamu anak berapa BTW? Aku anak kedua. Dari? 3 bersaudari. Dari 3. Kamu? Pertama dari 3. Karena aku mandang kalian ya keren aja sih di usia sekarang sudah punya retorika yang baik, pengalaman yang baik, dan terutama kesadaran ya. Karena nggak tahu ya, aku mandang tuh pendidikan it's a privilege gitu yang nggak bisa something kita take it for granted gitu, karena di luaran sana banyak mungkin dari teman-teman kalian gitu atau tetangga atau di lingkungan rumah sendiri yang nggak dapat kesempatan yang sama soal pendidikan gitu ya. Mayoritas anak muda kita miskin gitu ya, nggak bisa in the dire need of education gitu, nggak bisa punya itu, dan memang nggak tahu kalau sekarang udah mikirin belum kira-kira mau lanjut kemana? Kalau aku kelas 12 pasti udah. Oke, kemana? Dan mau apa kira-kira? Gue kayaknya mau jurusan ini deh gitu. Aku sebenarnya minat ke psikolog, psikologis. Ya, aku minat ke psikolog, cuman ada beberapa pertentangan sama orang tua, sempat ada diskusi gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk milih teknik industri. Wow, teknik industri. Iya. Oke. Teknik maksudnya. Kalau secara ke kampus sudah tahu belum mau di mana? Kampus sudah, kampus top 3 lah intinya. Oke, apa tuh? ITB? UI. Oh, UI. Ya, Oke. yang dekat. Oke, berarti udah punya rencana mau di UI dan teknik industri. Iya, betul, gitu. teknik industri. Kalau Feral walaupun masih kelas 11, Feral ya mungkin punya bayangan atau udah diskusi sama orang tua atau apa gitu. Aku tertarik ke sebenarnya ya, kalau misalnya ngomongin soal pengen jadi apa, aku sebenarnya pengen jadi petani. Karena kamu ke Magelang atau Muntilan? Karena menurut aku ya, meskipun ya secara realistis mungkin hidupnya nggak santai-santai aja, tapi kayaknya ngelakuin kegiatan kayak gitu tuh agak refreshing gitu loh. Ya, tapi kan kemungkinan kan. Jadi akhirnya aku mungkin aja, Vero. Iya sih mungkin. Mungkin aja. Teknik pertanian IPB. Iya. Lalu siapa tahu ya, karena kalau kita lihat petani-petani kita kan jarang yang muda-muda dan mungkin perlu regenerasi kan. Dan yang lebih penting kan bagaimana pendidikan pertanian yang kita dapat di selama kuliah gitu bisa diaplikasikan sama di kehidupan aslinya, dan syukur-syukur bisa membantu juga para petani di tempat itu gitu. Soalnya sekarang remaja sekarang udah jarang Siapa banget yang mau jadi petani? Iya, siapa yang mau jadi petani gitu? Kan menarik. Semangat, Feral. Kenapa mau jadi petani? Ya karena tadi aku pengen ini sih, kalau misalnya udah tua gitu punya tanah sendiri kan juga enak kan. Iya, terus kayak ada bisnis, misalnya kita sawah beras kan lumayan. Emang ngelihat apa? Maksudnya apa yang kamu lihat, apa yang mempengaruhi kamu sehingga kayaknya jadi petani seru gitu? Jadi apa udah saking kaotiknya tinggal di Tangerang gitu? Itu termasuk sih. Dulu nenek aku tuh cerita bahwa dulu keluarganya punya sawah dan negerin ceritanya tuh kayak seru gitu loh, bantu-bantu di sawah. Ya, terus aku juga suka hewan, aku suka kerbau, aku tertarik banget, aku pengen punya aja gitu loh. Oke. Tapi semoga ya terrealisasi lah ya apa-apa yang kalian impikan gitu ya. Teknik industri UI. Dan semoga pertanian bisa ya tercapai gitu. Nah, kemudian ini soal kita ngomongin udah ke isu-isu yang pendidikan ya, mungkin kalian aware. Kalau nggak salah kan akan ada ujian kelulusan lagi. Walaupun titik beratnya nggak di situ, karena nanti akan 50% lagi dari yang sekolah gitu, tapi akan tetap ada. Nah, gimana? Kamu dulu deh, Masya, kan udah dekat lagi nih. Aku sebenarnya lebih prefer ke yang ada ujian kelulusan.
Oh, malah kayak dibandingkan gitu. pakai nilai rapot sekarang. Ya, kalau menurut aku nilai rapot itu bisa bisa diobrak-abrik. Tapi kalau misalkan ujian kelulusan kan murni dari hasil kita belajar selama ini. Apalagi ujian kelulusan tuh kalau menurut aku lebih potensi kita tuh lebih ketahuan di mana gitu kan. Ada nilainya lah gitu. Dibandingkan nilai rapot yang itu rata-rata keseluruhan. Kalau ujian sekolah kan kayak nih kita condongnya di bahasa Indonesia dibandingkan ke IPA. Nah, berarti kan kita tahu nih minat kita kemana gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi kamu justru setuju? Sangat setuju. Karena tadi ketimbang rapot yang mungkin ya bisa agak tricky gitu, sekarang juga mungkin bisa lebih semangat lagi dalam belajar kayak gitu. Iya, betul. Jadi belajarnya juga nggak yang setiap mau ujian mau ada di rapot doang, tapi bisa belajar terus gitu sampai ke ujian kelulusan gitu. Aku setuju sama Kak Marsha. Karena sebelum rapot dimasukin pun kan kita misalnya ujiannya pakai HP. Itu pun sebelum ada nilai pun kita udah bisa nyontek gitu loh. Ujiannya pakai HP maksudnya gimana tuh? Iya, kita ada aplikasi gitu. Iya. Aplikasi untuk ujian khusus. Iya, jadi kayak kalau misalnya nggak ada sistem buat ngefiltering lagi murid yang sebenarnya lebih pantas buat masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itu bakal bahaya banget. Persentase menconteknya lebih tinggi kalau pakai HP. Oh gitu, padahal udah berbasis digital, udah berbasis komputer gitu, tetap aja. Kalau menurut aku ya. Selalu nemu cara aja gitu. Oh iya, bener. Selalu satu langkah di depan. Gitu ya. Nah, berarti dengan cara itu yang mana kalian mungkin udah tahu juga celahnya di mana gitu ya. Dengan adanya si ujian kelulusan itu malah bikin kalian makin punya pengalaman baru mungkin ya. Semangat belajarnya lebih tinggi. Dan mungkin peluang buat nyonteknya juga nggak ada gitu. Iya, sangat tidak ada. Kan mau nyontek kemana? Iya sih, walaupun sama juga kan sekarang udah UTBK juga kan, udah ujian berbasis komputer juga gitu. Berarti kalian lebih ketat kan? Kalian dua-duanya setuju lah ya soal itu, nggak ada masalah ya. Lalu ini kita ngomongin balik soal kerjasama Lentera sama SMA 9 BBL kita kemarin. Kesan kalian gimana selama belajar ya, walaupun sehari ya, terus nulis, terus misalnya ada komunikasi, ada konsultasi gitu, kayak gimana tuh? Itu bagus banget, terutama buat yang tertarik membaca sama menulis kan. Ya karena banyak dari mereka yang mungkin nggak punya waktu untuk research sendiri, jadi dengan hadirnya Lentera di sini itu tuh jadi wadah bagi yang tertarik untuk ngembangin skill mereka. Jadi emang kamu ngerasa didukung banget lah ya dengan adanya waktu itu kita kerjasama gitu ya. Kalau aku sendiri, aku tuh sebenarnya sebelum ada BBL ini udah sempat ngikutin seleksi di sekolah juga buat ikut lomba cerpen ke Festival Seni Nasional Indonesia FLS 2N waktu itu, Festival Lomba Seni. Ya itu lolos kan, itu karena diseleksi di sekolah dulu, aku lolos yang mewakili sekolah gitu kan. Tapi berhenti di tahap kota, ya kotanya aku nggak lolos untuk masuk ke provinsi gitu kan. Nah dari situ aku merasa kayak bukannya kecewa, tapi malah ini pengalaman baru, kayak kita harus terus mengasah kemampuan aku dalam menulis gitu kan. Terus dengan adanya BBL, setelah tahu BBL ditanya kan, boleh pilih puisi atau cerpen. Aku langsung cerpen nih, dikasih waktu sebulan, setahu aku 2 minggu tuh aku udah selesai gitu loh. Udah selesai alurnya seperti apa. Ketika dikasih pengumuman cerpen aku masuk antologi cerpen, itu kayak udah nggak kaget. Itu kayak sombong amat. Iya, tapi bener, tapi kayak udah masuk, terus ya udah masuk gitu. Masuk dan jadi kebanggaan tersendiri gitu kan. Iya. Oke. Gitu sih. Menarik, asik ya. Kalau Farel sebelumnya sudah pernah nulis atau gimana? Aku nulis sendiri di rumah, tapi kalau buat lomba-lomba aku nggak pernah ikut. Dan dipublish juga enggak? Enggak. Tapi udah sering latihan nulis di rumah? Sudah. Berarti satu-satunya karya yang baru sekali dipublish itu ya di Lentera ini ya? Iya. Oke, good. Nah, ceritain judulnya apa, di buku yang mana, ceritanya garis besarnya atau premisnya itu soal apa? Kalau aku judulnya Vox Populi Vox Hordes, di buku dengan judul yang sama. Garis besar ceritanya pertama-tama tuh ada kayak perkataan gitu, kayak puisi dari
Yunani kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa Vox Populi Vox Dei, artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi justru aku tuh melihat bahwa kebalikannya gitu loh. Jadi di cerita ini makanya aku pakai judul Vox Ordes diganti, yang artinya suara rakyat adalah suara sampah. Garis besar itu adalah sebuah negara monarki yang mengalami revolusi menjadi republik. Kemudian dia presidennya tuh mengambil keputusan-keputusan yang sebenarnya bagus buat jangka panjang. Tapi rakyatnya tuh nggak sabaran, makanya terjadi lagi revolusi. Nah, kemudian di pemerintahan yang baru, mereka tuh cenderung untuk ngikutin rakyat tuh maunya apa. Jadi karena pemerintah yang baru tuh berpikir bahwa kalau misalnya kita ngikutin keinginan rakyat, semuanya bakal baik-baik aja karena mereka nggak akan marah. Tapi justru karena rakyatnya itu pendidikannya juga masih rendah, karena sistem yang kemarin, justru hasilnya tuh nggak bagus gitu loh, malah makin jelek. Akhirnya ada lagi revolusi. Tapi kali itu presiden yang baru yang dari revolusi kemarin itu dia dijadiin kambing hitam. Dia disalahkan karena dialah yang membuat keputusan, bukan rakyat. Oke, menarik ya. Jadi kalau itu nggak mengangkat isu yang umum sih. Kalau isu yang umum kan kayak ya Vox Populi Vox Dei tadi gitu, ketika si pemimpinnya justru nggak ngikutin kemauan rakyat. Tadi yang pertama mungkin ya premisnya. Justru ketika pemimpinnya ngikutin kemauan rakyat pun itu juga masih masalah ternyata gitu ya. Nah itu kalau teman-teman mau tahu cerita yang lebih detail, langsung aja di Lentera, dan itu di bawah tuh ada, kalau teman-teman masuk ke aplikasi Lentera itu di bawah ada logo publisher dan ada SMA 9. Nanti judul bukunya Vox Populi Vox Ordes, karena judul cerpennya juga itu. Nah kalau Marsha? Kalau aku lebih ke romance sih tadi, yang aku bilang aku lebih condong ke romance. Itu kalau secara garis besarnya aja ya, kisah cowok dan cewek yang si cowoknya ini hilang ingatan karena sebuah kecelakaan, tapi dia malah tunangan sama orang lain. Jadi mereka tuh dulu pas waktu sekolah ada yang kita bilang pacaran lah intinya. Nah ketika pas sekolah itu si cowok mengalami kecelakaan, ingatannya dimanipulasi oleh cewek lain yang suka sama cowok itu. Jadi si cowok itu tunangan sama cewek lain, bukan si pacarnya waktu sekolah gitu. Nah ketika mereka dipertemukan kembali, si cowoknya ini ingat, oh ini ternyata cewek gue waktu yang udah lama nih waktu sekolah. Tapi justru si cewek itu yang di masa-masa sekolah itu gitu. Iya. Iya dikasih tahu lagi endingnya. Keceplosan. Iya. Ini tadi secara garis besar lah. Tapi nggak apa-apa, teman-teman juga yang mau baca. Nah judul apa? Terbit Kembali Rindu. Dan kalau nggak salah itu jadi judul cerpen juga. Antologi cerpen. Bukunya ya, judul bukunya itu jadi baik Feral ataupun Marsha, keduanya ini judul cerpennya ini dijadikan juga judul bukunya gitu. Yang satu Vox Populi Vox Ordes dari Feral, yang satu lagi Terbit Kembali Rindu dari Marsha gitu. Nah, kalau karya dari teman-teman yang lain baca juga nggak? Aku baca tapi nggak semuanya, Bu. Iya. Kan banyak banget itu. baca juga. Dan gimana impresinya, kesannya? Bagus. Mungkin gaya bahasanya kan beda-beda kan. Iya, tapi aku kagum sih sama ide-ide mereka. Aku juga baca punya Kak Marsha. Dan itu menurut aku nggak sesederhana itu sebenarnya. Ada maksud lain lagi pasti. Aku juga yakin setiap cerita yang teman-teman aku buat ataupun yang lain juga pasti ada maknanya juga. Ya kalau aku lebih ke amazed banget gitu kan, karena ada beberapa temen yang aku tahu dia kurang suka membaca tapi kok tulisannya ternyata bagus ya gitu. Ternyata mereka sebenarnya punya skill gitu loh. Mereka sebenarnya punya skill untuk menulis, cuman nggak biasa aja. Jadi aku amazed banget nih, ternyata anak-anak SMA 9 banyak juga skillnya di membaca dan menulis gitu. Walaupun nggak kelihatan dia setiap harinya bawa buku atau ngebaca gitu ya, atau ke perpus gitu ya. Iya betul. Gitu. Tapi ada nggak sih teman kalian yang kalian tahu dia suka baca gitu, tapi misalnya karyanya nggak lolos atau nggak ada? Ada beberapa ya. Ada beberapa, mungkin mereka suka baca tapi ketika disuruh bikin tenggat waktu dalam, mungkin dia nggak biasa nulis ya, dikasih tenggat waktu dalam waktu 1 bulan ya. Mungkin mereka susah buat nyari kosakata gitu ya. Betul. Nah, kalian kan itu terutama Feral yang baru sekali nulis tapi langsung dipublish. Soalnya bukan pertama kali sih, baru diterbitkan ya. Baru diterbitkan
di Lentera gitu. Nah, apa harapan Feral terhadap anak ideologisnya nih dalam tanda kutip Vox Populi Vox Sordes gitu? Aku harap banyak orang aja gitu loh yang paham apa yang pengen aku sampaikan sebenarnya dalam cerita itu, karena ya masa depan itu kan di tangan mereka. Nggak segala-galanya tuh kalau diperhatikan tuh selalu politis, nggak ada yang nggak politis. Jadi ya jangan dianggap hal biasa lah. Oke. Terus? Ya, kalau aku semoga karyanya bisa dibaca banyak orang gitu lewat covernya yang tadi kata Feral. Dilihat yang covernya bagus nih dibaca gitu. Semoga aja bisa sampai dilihat ribuan bahkan jutaan orang di Lentera App. Gitu. Nah, dengan adanya berkarya ini dan dipublish di Lentera, ada keinginan kalian nggak untuk terus nulis, untuk terus producing? Pasti, apalagi aku udah mau naik jenjang kan, tuh pasti bakalan mau nulis gitu buat karena belum sempat menang lomba juga kan, karena rasa penasaran kemarin. Gitu. Kamu ini ya rajin ya untuk submit ikut lomba ya? Iya, lumayan sih. Pernah jadi 50 penulis terbaik, tapi di salah satu penerbit tuh ngadain lomba bikin antologi puisi apa cerpen, aku lupa. Iya, itu udah 50 penulis terbaik itu ada sertifikatnya, sertifikat gitu. Cuman kalau lomba belum gitu kan. Jadi masih penasaran. Iya. Menarik. Kalau Feral mungkin apakah dengan udah dipublish di Lentera ini jadi semacam PD atau apa untuk coba di banyak tempat juga apa gimana? Oh, jadi lebih pede sih. Lebih pede? Iya. Tapi emang sebelumnya tuh nggak kepikiran kah untuk submit gitu, atau emang bukan nggak kepikiran tapi emang nggak yang terus saja bahwa gue nulis aja tapi gue belum mau gitu atau belum tertarik untuk submit kemanapun gitu? Iya, aku kurang tertarik karena kalau menulis bagi aku itu bukan sesuatu yang formal, tapi aku pakai buat nenangin diri aku sendiri. Tapi kan kamu sadar nggak sih mungkin aja berkat tulisanmu ada satu orang yang ketolong atau satu orang yang terhibur minimal gitu ya, minimal. Dan itu kan pahala hitungannya kalau kita ngomongin pahala gitu ya. Ya itu kayak gitu. Jadi ada seminimal apapun aku yakin karya kita punya dampak gitu ya. Dan ya semoga itu juga bisa mensupport dan terus maintaining energi kalian untuk berkarya dan percaya diri terus sih untuk kalau nanti kalian juga punya karya lagi nggak usah sungkan-sungkan untuk langsung kirim ke Lentera gitu misalnya kan. Bisa mau itu cerpen atau novela atau puisi atau apapun gitu ya. Nah, terakhir ngomongin yang agak serius soal pendidikan di Indonesia. Apakah Feral dan Marsha kelas 11 dan kelas 12 ini sudah punya bayangan soal pendidikan yang diidamkan di Indonesia itu harus kayak gimana, dan apa sih harapan kalian terhadap pendidikan di Indonesia, terutama nih kan kalian sudah SMA dan sebentar lagi udah mau masuk ke perkuliahan S1 gitu? Kalau menurut aku di pendidikan kita itu yang paling penting itu harus disesuaikan dulu sama mental anaknya tuh kayak gimana. Karena sebenarnya kurikulum diganti sekarang juga udah bagus sebenarnya, cuman gak sesuai sama mental anaknya. Jadi penerapannya tuh juga bisa salah, tapi bukan karena sistemnya yang salah, tapi karena orangnya salah. Karena menurut aku karena justru banyaknya tuh kayak gitu. Kita kebanyakannya nggak siap. Di kurikulumnya sudah baik, tapi target di kurikulum artinya kalian sebagai anak-anak murid itu yang belum siap mungkin. Iya. Gitu. Iya, harapan aku juga mungkin banyak anak sekarang yang kalau misalnya dikasih pertanyaan yang sederhana, tapi mereka tuh nggak mau jawab padahal tahu jawabannya itu juga ada banyak. Karena mereka nggak percaya diri, terus takut kalau salah, takut kalau salah takut dimarahin. Oke. Jadi aku harap nantilah budaya senioritas gitu menurun atau bahkan menghilang, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita percaya diri, otomatis segala aspek tuh bakal dijalani dengan lebih mudah, ngebantu banget. Dan nggak perlu takut salah ya? Iya. Dan nggak perlu takut diledek juga sih, karena mumpung masih muda ya banyak-banyak lah salah gitu. Karena malu nanti kalau udah tua masih salah, nggak boleh malah. Kalau Marsha gimana?
Kalau dilihat dari perkembangan pendidikan sih sekarang Indonesia terlalu mengdigitalisasi teknologi. Oke. Itu. Jadi apa-apa yang tadi kita bilang ulangan pakai HP, apa-apa pakai HP. Nah, itu menurut aku bisa dibalikin lagi mungkin, walaupun misalkan sistem penilaiannya lebih ribet ya kalau pakai kertas kan satu-satu. Tapi mungkin itu lebih efektif biar itu tadi memotivasi kita masyarakat Indonesia, khususnya kita pelajar itu bisa untuk terus belajar dan belajar, nggak yang selamanya pakai HP, pakai sosmed gitu. Tapi kalian dalam keseharian ini masih nulis tangan nggak? Masih sering masih nulis tangan. iya. Karena itu kan perlu dilatih terus ya motorik, kayak di mana ya negara Eropa mana gitu yang balik lagi murid-muridnya tuh dari gurunya juga buat nggak ada lagi digital dan nulis tangan karena itu berkaitan sama motorik dan lain sebagainya gitu. Oke. Semoga harapan kalian tercapai. Amin. Terutama Marsha, sukses nanti buat UAN-nya ya, ujian akhir. Dan buat kalian berdua juga semoga tadi impian-impian untuk masuk ke universitas ini, mau kajian ini tercapai juga. Dan sekali lagi aku amazed sama kalian berdua karena punya kemampuan-kemampuan yang baik dan punya kelebihan-kelebihan yang keren gitu ya, yang kalian harus maksimalkan dan kalian harus terus asah sih. Dan itu bukan gift loh gitu, bukan anugerah yang dari Tuhan yang turun gitu aja gitu. Itu juga mungkin berkaitan sama apa yang ada di rumah, apa yang orang tua kalian lakukan terhadap kalian, kayak gitu. Itu keren banget. Thank you banget. Thank you, kita juga berterima kasih banget sama Lentera. Makasih banget Marsha, makasih Feral. Itu dia teman-teman, kali ini Lentera Talk bersama Feral dan Marsha dari SMAN 9 Kota Tangerang. Dan sekali lagi jangan lupa baca buku-buku SMAN 9 Kota Tangerang di aplikasi Lentera Talk. Gitu aja teman-teman, kita ketemu lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye.